Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini kita akan mempelajari materi tentang limit hingga fungsi trigonometri pada kelas 12. Materi ini merupakan materi yang diajarkan pada matematika peminatan. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, diharapkan kita mengetahui terlebih dahulu tentang identitas trigonometri, seperti ini. Lalu, aturan-aturan limit trigonometri, terutama aturan trigonometri mendekati 0, seperti ini. Nah, setelah kita memahami identitas trigonometri dan aturan limit fungsi trigonometri mendekati 0, selanjutnya kita akan mulai membahas soal-soal yang berhubungan dengan limit hingga trigonometri. Nah, untuk soal pertama, di sini ditanyakan lim X menuju hingga dari 3X sin 1 per X sama dengan, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa melakukan cara pemisalan. Jadi di sini saya tulis misal X kita misalkan menjadi 1 per M misalnya. Dan 1 per X berarti kita ganti menjadi M. Jadi kita tukar penyebutnya seperti ini. Maka apabila kita menemukan 3 per X, maka X-nya kita ganti menjadi 1 per M. Dan apabila kita menemukan 1 per X, maka 1 per X kita ganti menjadi M. Langkah selanjutnya, kita mensubstitusikan X menuju hingga. Maka, untuk langkah selanjutnya, kita akan mensubstitusikan X menjadi hingga. Maka, M sama dengan 1 per X. 1 per X kita ganti menjadi 1 per hingga. 1 per hingga hasilnya adalah 0. Maka setelah ini kita akan mengubah lim X menuju hingga menjadi lim M menuju 0. Karena di sini kita akan mengubah X menjadi M. Jadi di sini saya tulis lagi lim M menuju 0 dari 3 X kita ganti menjadi 1 per M dikali sin 1 per X kita ganti menjadi M. Sin M sama dengan lim M menuju 0, 3 dikali 1, 3 per M dikali sin M sama dengan, kita tulis lagi, lim M menuju 0. 3 dikali sin M, 3 sin M per M. Setelah ini, kita menggunakan aturan trigonometri mendekati 0, di mana aturannya sin X per X sama dengan 1. Maka sin M per M kita ganti menjadi 1. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, jawaban dari lim X menuju hingga dari 3X sin 1 per X hasilnya adalah 3. Lalu, untuk soal selanjutnya, di sini ditanyakan lim X menuju hingga dari sin kuadrat 1 per X ditambah 2 sin 1 per X dikurangi 8. Sama dengan kita menggunakan cara pemisalan juga seperti soal sebelumnya. Jadi, kita tulis misal, kita misalkan X menjadi 1 per M dan M menjadi 1 per X. Lalu setelah itu, kita ganti lim X menuju hingga menjadi lim M
menuju 0, seperti soal sebelumnya. Maka, lim M menuju 0 dalam kurung sin kuadrat 1 per X kita ganti menjadi M. Ditambah 2 sin 1 per X kita ubah menjadi M. Dikurangi 8. Sama dengan lim M menuju 0 dalam kurung. Untuk mengerjakan seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikan M menjadi 0. Jadi, sin kuadrat M menjadi 0 ditambah 2 sin M kita ubah lagi menjadi 0 dikurangi 8. Sama dengan sin kuadrat dikali 0. Sin 0 adalah 0, maka 0 kuadrat adalah 0. Ditambah 2 dikali sin 0. Sin 0 hasilnya adalah 0. 2 dikali 0, 2. Ih, kok 2 dikali 0, 2? Ditambah 2 dikali sin 0 hasilnya adalah 0. Maka 2 dikali 0 adalah 0. Dikurangi 8. Sama dengan 0 ditambah 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah min 8. Maka hasil dari lim X menuju tahingga dari sin kuadrat 1 per X ditambah 2 sin 1 per X dikurangi 8 sama dengan min 8. Jadi jawabannya yang E ya. Untuk soal ketiga, di sini ditanyakan lim X menuju tahingga dari kosektan 1 per X sama dengan, untuk mengerjakan ini kita kerjakan seperti soal-soal sebelumnya, yaitu dimisalkan, misal X menjadi 1 per M. Dan 1 per X kita misalkan menjadi M. Dan limit X menuju tahingga kita ubah menjadi limit M menuju 0. Maka lim M menuju 0 dari kosektan 1 per X itu kita ganti menjadi M. Kosektan M per X kita ganti menjadi 1 per M. 1 per M. Kita tulis lagi sama dengan lim M menuju 0 dari kosek tangan M kita ubah menjadi 1 per sin M. Gunakan identitas trigonometri. Per 1 per M sama dengan lim M menuju 0, 1 per sin M dibagi 1 per M. 1 per M-nya kita ubah menjadi kali M per 1. Jadi, sama dengan lim M menuju 0, 1 dikali M, M. Per sin M dikali 1, sin M. Ini menggunakan aturan M per sin M bisa kita ubah menggunakan aturan trigonometri mendekati 0, di mana aturannya yaitu X per sin X sama dengan 1. Maka M per sin M itu adalah 1. Jadi, hasil dari lim X menuju tahingga dari kosektan 1 per X sama dengan 1. Jadi, jawabannya yang C. Untuk soal terakhir di video ini ditanyakan limit X menuju tahingga dari kotangen 1 per 3X per kosektan 5 per X sama dengan, kita misalkan juga, misal X menjadi 1 per M
Dan 1 per X kita misalkan menjadi M. Lalu kita ubah limit X menuju tak hingga menjadi limit M menuju 0. Jadi, limit M menuju 0 dari kotangan 1/3 X itu bisa difaktorkan menjadi 1/3 X bisa kita ubah menjadi 1/3 dikali 1 per X. Jadi di sini ditulis 1/3 dikali 1 per X, kita ubah menjadi M. Jadi 1/3 M per kosek tan 5 per X. 5 per X bisa kita ubah menjadi 5 dikali 1 per X. Di sini ditulis 5 dikali 1 per X, kita ubah menjadi M. Jadi 5M. Sama dengan limit M menuju 0, kotangan 1/3 M bisa kita ubah menjadi 1 per tan dari 1/3 M menggunakan identitas trigonometri. Per kosek tangan 5N juga bisa kita ubah menjadi 1 per sin 5N, juga menggunakan identitas trigonometri. Sama dengan limit M menuju 0, kita uraikan menjadi perkalian. Jadi 1 per tan 1/3 M dikali sin 5M kita tukarkan menjadi pembilang sin 5M per 1. Sama dengan lim M menuju 0, 1 dikali sin 5M, sin 5M. Per tan 1/3 M dikali 1, jadi tan 1/3M. Kita langsungkan ke sini ya. Kita lanjutkan sini. Jadi, sin 5M per tan 1/3 M itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan limit trigonometri mendekati 0, di mana aturannya itu berbunyi seperti ini. Jadi, sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Jadi, tinggal kita ubah sin 5M menjadi 5 dan per tan 1/3 M kita ubah menjadi 1/3. 5 per 1/3 kita ubah menjadi perkalian, yaitu 5 dikali 1/3 kita balikan menjadi 3/1. Sama dengan 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Jadi, hasil dari lim X menuju tak hingga dari kotangan 1/3 X per kosek tan 5 per X sama dengan 15. Hasilnya adalah yang A.